diferensi. Oh ya, di tugas ada pertanyaan diferensiasi apa belum ya? Saya kok lupa. Di tugas kemarin nggak ada ya? Ada apa? Oke Mbak, silakan. Di tugas ada tentang diferensiasi nggak? Nggak ya? Apa Mbak? Saya kok lupa. Nggak ada, oh ya sudah. Nggak sampai promosi ya, kayaknya sampai promosi ada deh. Pokoknya kalau diferensiasi itu berarti kita melakukan apa namanya, inovasi pada produk kita. Kalau expected product tadi misalnya kayak hotel kan, inti produk intinya atau core produknya kan kamar. Nah ini mungkin lobby yang bersih, itu expected produknya. Jadi kayak tambahan-tambahan yang mendukung dari kamar hotel tadi. Terus potensial produk itu tampilan dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen atau mungkin menambah kepuasan konsumen. Misalnya ada aspek-aspek lain, kalau ada tambahan kolam renangnya atau restorannya. Nah itu bisa seperti itu. Kayaknya itu nanti buat tugas 2 deh kalau nggak salah. Saya lupa, diferensiasi itu saya masukkan tugas pertama apa tugas kedua. Di aja Mbak, yang sesuai sama perintahnya aja yang dikerjakan ya. Terus kalau menurut Lovelock, produk jasa adalah penawaran jasa yang terdiri dari produk inti dan produk tambahan. Ya sama sebenarnya, karena jasa itu kan apa ya, sifatnya lebih kompleks daripada kalau kita menjual barang biasa. Karena apa? Karena ketika misalnya orang datang ke salon, dia kan maunya potong rambut ya kan, tapi ketika dia sebelum dilayani untuk potong rambut, mungkin kan dia harus nunggu, harus antri. Nah itu kalau misalnya tempat salonnya itu bagus, nyaman, terus ada kayak apa ya, pelayanan lain yang diberikan, misalnya ada disetelin musik atau bisa lihat TV atau apa, itu orang-orang kan pasti lebih nyaman. Jadi sambil nunggu mereka juga nggak ngerasa bosan. Itu pentingnya jasa di situ. Jadi nggak hanya produk inti saja yang dijual, tapi elemen-elemen lain yang mendukung produk dijual itu sangat penting. Jadi kita nggak bisa cuman fokus ke produk inti dari jasa, tapi juga harus memikirkan aspek-aspek yang lain tadi. Produk-produk tambahan itu juga penting. Kayak kalau ya intinya sama, kalau kayak bank, ruang tunggunya harus nyaman. Terus kalau bengkel juga mungkin bisa disediakan ruang tunggu. Ya itu termasuk produk tambahan. Atau mungkin pelayanan lain yang bisa ditambahkan, apa yang bisa mendukung. Pokoknya selama konsumen tuh merasa nyaman dan puas, nah itu bisa bagus. Itu komplementari apa supplementary itu apa Mbak? Komplement. Dimana ada supplementary Mbak? Komplement itu kan menambahkan ya, apa ya? Komplement itu saling melengkapi istilahnya. Kalau substitusi itu kan menggantikan, beda. Komplementari Mbak, bukan suplemen tapi komplement. Terus menurut Linus Kostak, molekular model bagaimana lidahnya kebelibet.
Bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen melihat penawaran suatu jasa. Jadi ingat, pokoknya itu bedanya. Kalau jasa kita nggak bisa hanya fokus pada produk inti, tapi juga harus memperhatikan produk-produk tambahan. Walaupun sebenarnya si konsumen membayarnya misalnya cuma untuk produk inti, tapi kita harus memberikan fasilitas yang lain. Oke, nah ini lihat nih kayak begini, produk inti dan produk tambahan ini. Nah, tadi kan di bauran pemasaran jasa kan ada yang namanya physical evidence kan, kayak di sini nih misalnya nih yang digambar di PPT ini kan ada banyak lingkaran, ada yang lingkaran pinggirnya putus-putus, ada yang lingkaran biasa. Nah, yang lingkaran biasa ini menunjukkan physical evidence-nya, maksudnya elemen yang berwujud. Jadi kayak kalau di sini misalnya ini di penerbangan pesawat itu termasuk physical evidence-nya. Pesawat, terus makanan, minuman yang dijual di pesawat itu bisa, itu kan produk tambahan. Terus kalau ini seringnya pemberian layanan, misalnya Mbak butuh selimut, terus halo, sekarang suaranya ada lagi nggak? Halo. Oke. Nanti Mbak Triwinarsi bilangin ngeliat YouTube-nya aja ya Mbak, kalau sudah ngechat saya. Jadi kalau kayak gitu physical evidence-nya ada buktinya. Kalau kayak misalnya di bank mungkin buku tabungan itu termasuk physical evidence. Terus kalau salon ya guntingnya apa-apanya, pokoknya yang mendukung jasa itu. Jadi apa ya, kalau kita berbicara jasa itu sedikit lebih kompleks daripada kita menjual barang biasa. Ini oh sebentar, sinyalnya berkurang. Halo, sudah dengar lagi? Halo? Oke, ada yang bisa jawab pertanyaannya Mas Suntoro? Kalau di perusahaan pengiriman barang, bukti fisiknya apa? Ada yang bisa jawab? Kayaknya sinyalnya deh Mas. Ini tadi sinyalnya menurun pas nggak ada suara. Ada yang bisa jawab pertanyaannya Mas Suntoro enggak? Kalau untuk perusahaan pengiriman jasa, bukti fisiknya apa?